Rawaina fi sahihil Bukhari, kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam, ma yamna'uka an tazuruna aktsara mimma tazuruna. Nabi nanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apa yang telah menghalangi kamu ini tidak mengunjungi kami lebih banyak lagi sebagaimana daripada hari-hari engkau telah mengunjungi kami. Maknanya itu Nabi itu suka dikunjungi oleh malaikat Jibril. Fanazalat, maka dengan pertanyaannya Nabi ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Wahai Muhammad, tiadalah aku ini malaikat Jibril, kami ini tiadalah kami turun melainkan sebab diperintahkan oleh Tuhanmu. Maknanya itu kalau yang datang ini malaikat Jibril, maka itu atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Baginya lah apa yang ada di hadapan dan ada yang di belakang. Maknanya itu semua perkara-perkara yang menjadi urusan kapan malaikat Jibril ini berkunjung kepada Nabi, itu semuanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan makhluk, jangankan manusia, sekelas malaikat saja yakni malaikat Jibril senang ya berkunjung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidaklah malaikat Jibril ini berkunjung kepada Nabi kecuali atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah tempat kita mengambil pelajaran yang dalam. Malaikat Jibril saja tidak bisa sembarangan menjumpai Nabi. Kalau malaikat Jibril mau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan dan izinkan untuk berkunjung ke Nabi, maka malaikat Jibril datang. Tetapi kalau tidak ada perintahnya Allah, sekelas malaikat Jibril yang paling mulia sekalipun tidaklah berkunjung kepada Nabi. Maknanya kita juga harus meniru itu. Kalau kita ingin berkunjung kepada orang-orang soleh, para habaib, para guru-guru kita, para ulama-ulama yang mulia itu, tentu kita dengan adab minta izin kepada mereka. Jadi enggak kena orang itu lagi ada kerjaannya di mana terus kita cegat. Banyak pekerjaan-pekerjaan daripada mereka yang terhambat hanya karena kita datang. Tetapi itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Kita ini mengambil keberkahan daripada orang-orang soleh. Jadi enggak heran kita, enggak aneh kalau kita lihat orang itu luar biasa berkunjung, luar biasa orang berbondong-bondong. Ada orang dengar, ada ulama datang dari mana? Dari Hadramaut, dari Yaman. Ada Habib Umar bin Hafiz, seorang ulama besar yang muridnya tersebar di mana-mana, datang. Maka enggak heran orang dari mana-mana. Kita pernah hadir itu ketika ditanya luar biasa, ada dari Aceh, ada yang dari mana-mana, hampir seluruh Indonesia mereka datang. Ada yang menunggu sudah 3 hari karena mendengar akan kedatangan daripada guru mulia Habib Umar bin Hafiz. Apa itu tujuannya? Tujuannya apa? Sampai berani mengorbankan apa yang mereka punya. Maknanya mereka ini luar biasa, berkorban harta dan lain-lain untuk berkunjung demi mendapatkan keberkahan. Demikianlah mestinya kita ini memperhatikan daripada orang-orang soleh. Mau kemana? Mau ke Jawa. Ngapain? Sowan kemana? Abu Ya A, Abu Ya B, Abu Ya C. Seperti itu. Itu mendapat keberkahan daripada orang ulama. Begitu juga dengan berkunjung kepada saudara-saudara yang soleh. Jadi ingat ini semua kan punya teman ini. Temannya lagi SMP, temannya lagi MTS, MAN, kuliah. Ingat dulu yang soleh-soleh ya. Masya Allah, mereka dicari kemudian dikunjungi, menyambung silaturahim, kemudian mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh itu. Demikian saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita sudah jelaslah melihat kenapa orang-orang itu, tradisi-tradisi para santri dan lain-lain, mereka senantiasa berebut untuk mencium tangan daripada guru-guru mereka,
mereka berebut untuk berkunjung, bahkan sekedar agar ditatap oleh mereka. Itu rasa senang yang sudah tidak bisa dibeli, hanya dipandang saja dengan senyuman gurunya. Hal tersebut kenapa? Karena bisa menyebabkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kecintaan mereka itu, Allah Subhanahu wa taala menyediakan rumah di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat yang banyak kepada kita semuanya. Semoga semua usaha kita, berlelah-lelahnya kita sungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita, melawan kantuk kita, melawan bosan kita dalam hadir ke dalam majelis-majelis ilmu. Semoga ini semuanya bisa menenangkan hati kita. Yakinlah bahwa orang yang bersungguh-sungguh dialah yang mendapatkan tujuannya. Orang yang bersungguh-sungguh menginginkan ridhonya Allah, yakinlah ia akan dapatkan ridho itu. Tapi sungguh-sungguh yang benar dengan i'tikad dari dalam jiwanya bahwa ia ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha yang kita lakukan adalah semampu kita, sehingga kita ini bisa mengadu, ya Allah, inilah usaha yang bisa kami lakukan. Banyak kekurangan di sana sini, tetapi Engkau Maha tahu, ya Allah, apa yang ada di dalam hati kami. Tiadalah yang kami harapkan kecuali mendapatkan rahmat-Mu, ya Allah. Itulah yang menjadi apa yang berbisik dalam hati kita. Semoga usaha kita